Yang saya hormati Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2 Bapak Sajina Ali. Yang saya hormati Bapak Pengawas Sekolah Bapak Korwil Kecamatan Batangmerangin Bapak Dedi Prianto. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 50/3 Pematang Lingkung. Seterusnya Bapak Majelis Guru yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sini di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, yaitu oleh saya sendiri, Sarbiah SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Kerinci. Selawat beriang salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang mukadimah. Kita memasuki acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 50/3 Pematang Lingkung. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia daripada beliau, sehingga di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 4 SD Negeri 50/3 Pematang Lingkung dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP Ibu Sarbiah SPD. Pertama sekali rasa hormat yang tak terhingga kepada Bapak Korwil sekaligus pengawas binaan SD Negeri Kecamatan Batangmerangin yang merupakan ruhnya daripada kurikulum merdeka di kecamatan kita, dan juga mitra daripada CGP Guru Penggerak untuk dalam menerapkan kurikulum merdeka atau pembelajaran berdiferensial serta pembelajaran yang berfokus kepada siswa. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak Bapak Sajina Ali SPD yang hadir pada hari ini di hadapan kita. Sungguh indah dan sangat boleh dikatakan satu jempol bahwa SD Negeri 50 merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Kemudian salah satu daripada personel guru SD Negeri 50/3 Pematang Lingkung terjaring sebagai CGP, calon guru penggerak. Jadi dalam pelaksanaan hari ini ya, kita mendapatkan dukungan penuh daripada Bapak Pengawas, Bapak Korwil, dan juga Bapak Fasilitator SP. Selanjutnya Majelis Guru SD Negeri 50/3 Pematang Lingkung, guru hebat, guru semangat yang kami hormati. Untuk acara hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi
modul 14 budaya positif oleh CGP dari SD Negeri 50 yaitu Ibu Salvia SPD. Jadi dalam pelaksanaannya hari ini Selasa 24 Oktober 2023, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 50 Garismiring 3 Bogotalinggo mendukung penuh serta memfasilitasi, tolong digarisbawahi ya Bapak Ibu, mendukung penuh memfasilitasi kegiatan daripada CGP. Namun saya mengajak kita semua personil SD Negeri 50, mari kita bersama mendukung program ini, karena ini merupakan satu bentuk dan alat untuk memajukan pendidikan di SD kita. Jadi sudah lengkap ya Bu, lengkap sekali. Pengawas binaan kita adalah merupakan pengajar, ya, pengajar kurikulum merdeka. Beliau ini adalah tutor kurikulum merdeka, bukannya tingkat sekolah kita, bukan tingkat kecamatan Batamoreng. Sudah berkali-kali kami sebutkan, beliau menjelajah di seluruh Indonesia, baru kemarin pulang dari Jakarta. Jadi kemudian kita merupakan sekolah penggerak. Setelah itu lulus lagi guru komite kita menjadi CGP. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, dalam waktu yang lebih singkat lagi, beliau akan menjadi GP, guru penggerak. Beliau akan menggerakkan pendidikan bagaimana beliau nanti menerapkan pembelajaran yang berfokus kepada murid. Jadi pembelajaran ini, pembelajaran kurikulum merdeka ini berfokus kepada murid, dan murid. Itu, ya. Jadi itu sementara pembukaan dari kami. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya. Sambutan dari Bapak Pengawas Korwil Kecamatan Batammerangin kepada Bapak Dedi Priyato dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi kepala sekolah mengawali sambutan beliau pakai pantun, saya juga mohon izin nih Pak Fasil. Kue serabi di dalam talam disajikan dengan es tebu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambah satu lagi? Boleh ya. Kebetulan pantunnya baru saya searching, browsing. Ke Angsoduo membeli ubi. Ubi dimasak di pagi hari. Selamat datang di wilayah binaan kami Pak Fasil. Semoga Bapak kita semua betah berada di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati fasilitator sekolah penggerak Pak Zadina Ali SPD MPD, beliau juga rekan kerja saya. Kami sama-sama bertugas sebagai pengawas
Dulu namanya pengawas binaan. Kalau sekarang sesuai dengan regulasi terbaru, pengawas pendamping. Jadi bidang tugasnya agak berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, senang, bahagia saya selaku pengawas pendamping hari ini bisa bersama kita semuanya, bersama Bapak dan Ibu dalam acara aksi nyata guru penggerak Ibu Salbiah SPD yang saya lihat sudah masuk ke modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan sukses, lancar, sesuai dengan yang direncanakan. SD 50 ini sangat beruntung karena kita dapat 2 program nasional sekaligus, ya Pak Ali ya. Yang pertama program nasional PSP, program sekolah penggerak. Yang kedua ini adalah juga program nasional di Merdeka Belajar, termasuk di episode yang kelima PGP, program guru penggerak. Berbeda Bapak dan Ibu, kalau sekolah penggerak, program sekolah penggerak tujuannya untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan secara keseluruhan, mulai dari sarana prasarana pendidik, KBM dan seterusnya. Kalau PGP itu lebih ke individu gurunya, program yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Karena toh CGP, calon guru penggerak itu memang dipersiapkan sebagai calon pemimpin pembelajaran masa depan, Bapak dan Ibu. Nah, tentang pembelajaran yang berpihak pada murid ini karena sudah merupakan amanah dari pemerintah pusat, kita harus melaksanakan program atau harus menerapkan kurikulum Merdeka di program Merdeka Belajar ini, maka mau tak mau kita harus belajar, ya Pak Hasil. Mari kita lebih fokus untuk belajar bagaimana sih implementasi kurikulum Merdeka ini di kelas, di sekolah. Selamat kepada Bu Salbiah selaku CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan proses pendidikan di program guru penggeraknya berjalan sukses dan lancar. Modul 1.4, terus nanti 21, 22, 23, 31, 32 dan 33 bisa diselesaikan dengan baik. Setelah itu, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mendukung seluruh program di sekolah ini, dan selaku fasilitator guru penggerak pun izinkan saya mengajak ini guru-guru yang sudah memiliki persyaratan untuk mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 11. Sekarang sudah buka, silakan Bapak Ibu ikut ya. Setelah itu yang perlu saya sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas kita. Banyak sekali ilmu yang diberikan dan pengarahan yang luar biasa. Semoga selanjutnya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, yang berpihak kepada murid nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Izinkan saya Pak. Oke Bapak Ibu, ini ada kata budaya positif.
Dan sebelum memasuki budaya positif, kita lihat dulu tentang tujuan dari pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan Bapak Ibu, kita sering salah bahwa mendidik itu yang membentuk sepenuhnya. Padahal kita menuntun. Anak didik itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Ibu Nora, menurut Ibu Nora, pendidikan itu seperti apa sih, Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, langsung saja ya Bu ya, menurut saya pendidikan adalah penting sekali untuk anak didik kita semua, karena pendidikan adalah penerus generasi yang akan datang lagi, untuk masa depannya yang akan datang, agar masa depannya cerah gitu. Oke, terima kasih Ibu Nora atas penyampaiannya. Dan di sini saya tekankan kembali bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala sesuatu kodrat yang sudah ada pada anak. Nah, kalau di sekolah ini diibaratkan seperti Ibu, saya mau bertanya dulu, kalau kita sebagai pendidik ini disebut apa? Apakah kita pembentuk? Apakah kita menuntun anak harus jadi A, harus jadi B? Bapak Ibu? Tidak. Kita hanya menuntun. Kalau di sekolah ini ibaratnya itu ladang. Kalau kita sebagai guru ini sebagai apa? Sebagai petaninya. Artinya apa? Ladangnya sudah ada. Terus kita petani. Anak didik sebagai apa? Dia sebagai bibitnya. Artinya apa? Walaupun bibit itu unggul, walaupun sebagus apapun bibit itu, kalau tidak ditempatkan pada ladang yang maksudnya kepada petani yang menyemainya dengan bagus, memupuknya, menyiraminya, maka tidak akan tumbuh menjadi lebih baik. Nah, sesuai dengan topik kita, saya ingin bertanya, apa itu budaya positif? Ya Ibu, ada yang tahu apa itu budaya positif? Bapak? Apa? Apa Pak? Ya Ibu apa budaya positif Ibu? Budaya positif, kalau menurut pendapat saya, ya suatu kebiasaan yang baik yang perlu dilanjutkan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Beri komentar. Wow. Keren. Oke, terima kasih Ibu. Apakah ada tambahan yang lainnya lagi? Sudah buat. Nah, ini Bapak Ibu arti dari budaya positif. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Kira-kira Ibu, contoh kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah kita. Pagi-pagi kita mengambil sampah, Ibu. Berarti semua anak-anak itu juga budaya positif. Terus berdoa di pagi hari, masuk dalam kelas juga budaya positif. Pokoknya hal-hal yang baik. Setiap hari Jumat juga kita ada kegiatan membaca Yasin anak-anak. Itu adalah contoh dari budaya positif. Nah, kita memasuki acara kita Ibu, ini konsep utama budaya positif. Jadi ada 7 bagian yang akan kita bahas, kita bersama-sama kita mempelajarinya. Yang pertama,
perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Apa yang berubah di sini? Yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, di mana kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan modal berpikir menang kalah. Terus apa yang berubah? Kita selama ini berpikir ya Bu, kalau murid itu berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan ya Bu. Oh ini dia melanggar, salah kita anggapnya. Padahal ada perubahan baru di mana untuk teori kontrol ini kebetulan semua orang tidak sama. Kita mengajar oh ini yang terbaik bagi kita, belum tentu untuk murid kita. Oh ini metodenya seperti ini, bagus untuk kita, belum tentu untuk murid kita Bapak Ibu. Jadi di sini juga perilaku buruk murid itu bukan suatu kesalahan. Siapa tahu dia berperilaku ada tujuannya. Nanti kita bahas selanjutnya ada motivasi murid. Nah, kita dua yaitu disiplin positif. Disiplin. Ya, kalau kita lihat kata disiplin ini selalu mengarahnya kepada apa, Bu? Oke, peraturan. Terus apa lagi, Bu? Hukuman ya, Bu? Ya, Pak, indah. Peraturan, hukuman. Ya, yang melanggar terus dihukum. Ya, itu tujuannya untuk disiplin positif. Ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terpinta orang lain. Saya mau nanya kepada Ibu Solatia, disiplin positif apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini? Ibu datang ke sini jam berapa? Jam 8. Oke, datang lebih awal. Walaupun tidak ada faktor dari luar, tetap datangnya lebih awal ya Pak. Nah, itu juga disiplin positif. Kalau anak-anak itu Ibu, kalau sudah terbentuk disiplin positifnya, ada sampah nampak di depan aja, tanpa disuruh, tergerak hatinya. Karena dia sudah cakap memerintah dirinya sendiri. Tetapi sulit ya Bu ya, semuanya itu butuh proses. Ada pertanyaan untuk disiplin positif tadi Bapak Ibu? Tidak? Sudah paham? Sudah. Iya, sudah kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah ya Pak. Terus yang ketiga, kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa murid itu berperilaku pasti ada tujuannya. Ya kan Bapak Ibu, kenapa dia ini kok aktif terus, kok sering ganggu terus kawannya? Pasti ada tujuannya. Apakah perilaku yang dia lakukan itu suatu keburukan? Kita harus menelaahnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya makan, minum ya Bu ya. Nah, terus itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Dan Bapak Ibu, bahwa murid itu juga memerlukan kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Tidak hanya murid, kita juga butuh ini ya kan? Nah, kebutuhan kasih sayang Ibu Solatia butuh. Saya mau nanya kepada Ibu Tin, hari ini Ibu bahagia? Sangat bahagia Ibu. Apa alasan Ibu bahagia pada hari ini Ibu? Masih diberi kesempatan kumpul di ruangan
Wah, Ibu Tim bahagia. Bahagia ya Ibu, berarti sudah terpenuhi kebutuhannya ya Pak ya. Kalau Ibu Tim datang ke sekolah ini udah pakai emosi marah-marah, berarti ada tanda kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan finansialnya, ya kan? Itu kebutuhan kita. Murid juga butuh ini semuanya. Coba Ibu lihat kasus yang berikut ini. Ya, biarlah nama saya yang tulis di situ Bu. Ibu Salviah, guru kelas 4 di SD 50 Pematang Lingkung. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Salviah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, Ibu, Pak, gimana caranya nih, Pak? Saya punya kasus nih. Ya, yang pertama kita panggil, yang kedua kita kasih perhatian terhadap mereka. Nah, yang pertama yang punya masalah yaitu Agus. Tentu kita sebagai guru tentu perlu ada penanganan yang perlu sabar, ada perhatian, ya Bu. Dan juga ada perlu dukungan dari para teman-teman kita sejawat guru SD 50 Pematang Lingkung. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Sutopo. Ya, yang pertama Bapak dipanggil anaknya nih Pak ya. Ya, kenapa dia berperilaku seperti ini? Atau kan ada yang kurang dia ini? Dia datang ke sekolah, kok sering ngambil makanan kawannya. Pasti ada tujuannya kenapa? Apakah ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi? Kita lihat ya Bapak. Jika saya ini Pak, maka sebaiknya saya mencari tahu alasan, sama seperti Bapak tadi mencari alasan kenapa dia berbuat begini-begitu. Terus kita mencari kira-kira kebutuhan apa. Pertama tadi dia mengambil makanan. Berarti dia tidak terpenuhinya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin dia lapar ya Pak ya. Makanya dia mengambil makanan punya temannya yang tadi. Iya, jajannya. Terus dia kurang apa lagi di sini? Kasih sayang. Ya. Karena dia sering mengambil makanan tadi, akhirnya temannya kan memperhatikan dia. Agus ini ngambil makanan terus. Akhirnya terpaksa sama dia. Terus apa lagi? Penguasaan. Karena dia sering mengambil tersebut, temannya takut. Akhirnya dia merasa hebat. Terus yang keempat itu tentang kebebasan. Karena apa? Mungkin dia sebenarnya ada orang tuanya ngasih bawa bekal dia, cuman mungkin itu aja, jadinya bosan, akhirnya tergerak hatinya untuk mengambil punya kawannya itu. Terus yang terakhir adalah tentang kebahagiaan. Mungkin dengan dia melihat temannya yang ekspresinya yang kadang marah-marah itu merupakan suatu kebahagiaan bagi dia. Nah, makanya dia melakukan tindakan tersebut. Bapak Ibu bahagia? Bahagia Ibu? Bahagia tapi ini jangan saat ini aja Bapak, besok harus bahagia juga seterusnya, karena itu kebutuhan kita. Kalau kita bahagia, semuanya sudah terpenuhi, pasti semuanya akan indah. Terus kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi, Bu? Oke, penyemangat, dorongan. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia, dorongan yang membuat manusia itu bertingkah, berbuat. Nah,
Menurut Diana Gozen, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Pertama, ini apa Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3 kira-kira. Nah, Ibu Tin, oke, ini karena Ibu bahagia makanya saya manggil Ibu. Ya. Nanti sudah ini unsur mulai unsur. Nah, Ibu Sur. Oke, ganti aja Ibu Sur. Ibu Sur datang ke sini jam berapa? Jam berapa? Wih, luar biasa. Tepuk tangan itu Ibu Sur. Ini guru nih. Guru teladan. Ya. Iya, saya mau tanya Ibu Sur. Ibu Sur datang di sini pagi sampai jam 6:30. Apa alasan Ibu datang 6:30 ini? Apakah karena takut dengan kepala sekolahnya makanya datangnya pagi-pagi? Oke, kalau sudah kejauh kewajiban berarti sudah nampak di sini ya. Terus Ibu Salatia, Ibu datang ke acara ini apakah karena nanti biar Ibu disebut, wah Ibu ini teladan dari Bapak pengawas kita? Oke, kalau Ibu di sini datang ke sekolah ini karena tujuannya biar mendapatkan wah Ibu nih rajin. Berarti apa motivasi Ibu datang ke sini adalah untuk mendapatkan penghargaan. Ya, kalau Ibu tadi katanya memang sesuai dari diri sendiri ya Bu ya, datang 6:30. Iya, mudah-mudahan itu ya Bu, bukan karena absennya nanti tercatat di dinas ya. Iya. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti yang Ibu Sur jelaskan tadi, mungkin sudah tergerak hatinya datang ke sini. Oh, saya harus datang pagi-pagi, memberikan contoh yang baik untuk anak murid kita ya Bu. Walaupun bukan ada motivasi ekstrintik, aslinya motivasi dari luar. Nanti jangan-jangan saya datang pagi-pagi ini karena takut kena marah Bapak kepala sekolahnya. Nanti dapatlah hukuman saya. Atau saya datang pagi-pagi biar dapat penghargaan. Wah, Ibu saya rajin dapat 2 di sini. Tapi tujuan saya datang ke sini yaitu memberikan contoh yang baik, teladan yang baik buat anak didik kita. Paham Ibu? Semoga kita berada di posisi yang nomor 1, Bapak. Kalau nomor 1, Pak, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Pak. Nah, tidak ya Pak ya, pasti kita ingin menjadikan contoh untuk anak didik kita ya Pak ya. Tergerak hatinya kalau di rumah udah siang jam 6:30 udah tergerak hatinya. Nah, oke, kita lanjut yang nomor 5, yaitu posisi kontrol guru. Dan di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sering kita lakukan Bapak Ibu? Sering tak kita lakukan ini sebagai penghukum? Oh iya, biasanya kalau salah suruh berdiri di depan ya Bu ya. Iya. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol
guru. Mungkin kalau kita lihat video ini baru kita berefleksi, Bu. Kita kira-kira gimana yang pernah kita lakukan. Tuh. Pede, sudah segar dan manis. Aku sih malah yang pakai parfum tiap hari. Kita melihat videonya dulu, Bu. Yuk, tiga-tiga restoran. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak mau apa sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang ini posisi pembuat merasa bersalah, Pak. Naren! Ya terus nih, Bu. Ini panggilnya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Aduh, muridnya satu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah nonton videonya, Bu? Ibu Sur, ada lihat videonya, Bu? Ada. Itu videonya tentang 5 posisi kontrol guru. Ada yang Naren. Ya, Pak? Ibu Sur, ya. Ya, itu yang pertama penghukum. Biasanya kalau penghukum itu guru tuh memberikan sesuatu tuh tidak sesuai. Maksudnya tuh ini datanya terlambat, suruh keliling lapangan sampai 10 kali. Artinya tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Mungkin selama ini kita sering melakukan. Saya juga kayak gitu, Ibu. Mungkin dia lupa PR gitu kan. Kalau dulu sering suruh berdiri di depan kelas. Padahal kan tidak nyambung PR-nya berdiri, ya, Bu, ya. Tidak ada pelajaran yang dia ambil di situ kan. Ya, itu posisi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah ini membuat dia, ini saya melakukan salah betul. Akhirnya apa? Tertekan dia. Nah, di sini ada, kalau yang teman, akhirnya apa, Ibu? Kalau teman ini pendisiplinannya itu hanya kepada orang tertentu saja, karena dia nganggap, oh ibu ini teman saya, makanya dia mau berubah. Terus pemantau. Nah, pemantau ini biasanya sudah disepakati, maksudnya kalau di kelas kan mungkin kalau terlambat 5 menit, nanti di jam istirahatnya dikurangi 5 menit. Maksudnya kawannya sudah istirahat, dia masih 10 menit, ya. Itu terencana, tetapi tidak bagus untuk kita terapkan. Yang bagusnya adalah yang manajer. Kenapa manajer lebih bagus? Di sini, Bu, saya sudah terapkan. Mungkin baru beberapa kali saya terapkan, tapi seenggaknya mengurangi emosi kita, Bu. Karena berbicaranya kita tidak ngotot-ngotot kayak yang penghukum itu, ya, Bu, ya. Penghukum kan keras suaranya. Kalau pemantau ini kita memberikan
leluasa kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemarin kejadiannya Pak ya, Mangko itu Pak sebenarnya dia sendiri yang mengambil keputusannya Pak, bukan saya. Karena dia melakukan kesalahan, saya menyuruh dia berpikir, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan ini semua. Akhirnya itu idenya Pak, sudah dikembalikan ya Pak ya. Nah, kalau manajer ini, emosinya dengan itu kan spontan. iya. Emosinya spontan. Kalau manajer, kalau dia berbuat salah itu, kita kasih peluang dia untuk mengungkapkan. Maksudnya itu, kenapa kamu berbuat begini? Pasti ada alasannya. Kita kasih penguasaan dulu Ibu. Iya, semua orang pasti bersalah. Kalau Ibu coba kayak gitu, terus kita arahkan lagi. Maksudnya tuh, kita nadanya tidak perlu emosi, marah-marah. Memang kalau kita beranggapan dengan penghukum lebih disiplin ya Bu ya, tetapi itu bisa merusak mungkin hati anak akhirnya sakit, terus besok sampai dia dewasa melihat kita, ibu itu dulu pernah saya disuruh berdiri di situ sampai berjam-jam, akhirnya dendam ya Bu. Nah jadi posisi yang terbaik adalah yang manajer seperti yang kemarin tadi itu. Kita berikan anak itu cara supaya dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dia terlambat, ya tanya, kenapa dia terlambat datang? Gimana caranya dia memperbaikinya? Kesepakatan kelas apa yang sudah disepakati secara bersama? Mungkin disiplin waktu supaya dia datang tepat waktu. Dapat pelajarannya di sini ya Pak ya. Saya juga biasanya di penghukum itu Pak. Kalau Pak Toko, selama ini penghukum. Ya, juga ada tanda juga ya. Kalau dulu lupa tambah parah, Pak, orang tuanya nanti datang. Iya, sudah ada undang-undang ya Pak ya. Iya, enak yang manajer itu dinasehati betul-betul. Iya, di manajer ini dinasehati, suruh dia memecahkan masalahnya. Nanti dipanggil saya Pak ya. Anak mengaku kalau bapak guru hukum. Ada ya Bu ya, mudah-mudahan termasuk pemantau. Ya kadang-kadang paling kita paling poinnya itu pembuat rasa bersalah sesekali kadang ada. Ya dengan membuat jadwal kegiatan di kelas. Alhamdulillah Pak, anak datangnya cepat-cepat sekarang. Oke, berarti Ibu masuk ke manajer ini Bu, karena manajer ini nanti dia diarahkan ke kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas yang sudah Ibu buat. Beri komentar. Wow. Ibu. Nah, ini untuk contoh kita ya Bu ya. Nah, berarti kita ya akan bagusnya di posisi manajer. Nah, di posisi manajer tadi pasti pertanyaan ada enggak keyakinan kita sepakati bersama biar kamu tidak melanggar itu namanya keyakinan kelas. Sudah. Terus buat kesepakatan keyakinan kelas Ibu? Sudah, sebagian sudah ya. Dan keyakinan kelas ini sangat penting Bu. Sampai saya buat sebesar dinding itu Bu. Oh yang ini ya Bu? Iya Pak. Keren tak Bu? Ya itu sampai sebesar itu saya tempatnya Bu. Beri komentar Bu. Beri komentar. Ya ada pula foto calegnya. Mudah-mudahan Allah ribut lupa. Dibantu ya. Kalau di kelas 5 membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas waktu kita awal-awal masuk itu ajaran baru. Jadi saya seperti berdiskusi dengan anak akan apa nih kalau teman-temannya nih misalnya nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi untuk kelas 5 saya sudah menerapkan disiplin positif ya. Di antaranya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan ini saya mengajak anak murid berdiskusi, mengeluarkan pendapatnya. Nanti kesepakatan apa saja ini yang mau kita buat. Terus nanti kalau terlambat kalian ibu sekarang tidak boleh. Ya sebelumnya saya jelaskan dulu. Kalau menghukum sekarang tidak ada lagi. Nah jadi anak-anak kalian maunya seperti apa kalau kalian melanggar gitu. Nah ya itu yang sudah saya terapkan. Dan tapi yang namanya anak-anak disiplin memang harus kita yang nggak bosan-bosan ininya mengingatkan. Hanya itu saja dari kelas 5. Dan selama ini kalau mereka sedikit lupa atau melanggar, saya sering mengingatkan. Itu bukan hanya untuk ditempel, tapi dipraktekkan dan tolong dilaksanakan apa yang sudah kalian sepakati bersama itu. Jadi hanya itu yang saya sampaikan untuk disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas 5. Beri komentar. Wow, keren. Wow, keren. Ya, itu keyakinan kelas yang sudah dibuatnya Bu Ras. Nah, alhamdulillah kelas 5 sudah, kelas 6 juga sudah. Ya, yang belum kita mulai dari sekarang kita buat bersama-sama dengan anak murid kita untuk membuatnya. Jangan kita sendiri Bu. Kalau kita sendiri yang membuat namanya bukan kesepakatan, namanya peraturan. Karena kita yang membuat sendiri tanpa kesepakatan dengan anak-anak. Artinya apa yang sudah kita sepakati bersama sudah disetujui sama anak tersebut. Seperti yang saya buat itu Ibu, itu sudah disepakati secara bersama. Makanya kalau di dalam kelas ada yang terlambat, memang masih ada yang terlambat, langsung saya suruh coba dibaca kesepakatan kelas yang 4 itu, yang nomor 1. Dia sadar sendiri, iya Bu, di sebelum waktu saya terlambat hari ini, bangunnya siang. Nah, sering dia kayak gitu. Itu besar sekali ya buatin. Ya, jadi background langsung gitu. Ya, untuk yang belum, ya mulailah Bapak Ibu buat kesepakatannya dengan anak-anak nantinya yang bisa dia lakukan nantinya. Karena kesepakatan ini dilakukan secara bersama-sama, bukan kita sendiri. Kita kadang lupa ya Bu ya, kesepakatannya kita buat, download, terus tempel. Ya Pak ya, seringnya itu ya Pak, di download, bagus-bagus di Canva, ditempel, tanpa menyesuaikan dengan anak didik kita. Kan banyak itu di Canva, kesepakatannya. Ya, ini keyakinan kelas sama sebenarnya dengan peraturan, tapi dia lebih abstrak, Bapak Ibu. Tidak di sini sedikit saja, tidak perlu panjang-panjang sampai 10-20 lupa yang ingatnya. Terus berupaya pernyataannya universal. Di sini maksudnya tuh satu kalimat, tetapi artinya tuh banyak gitu nah, bisa mencakup semuanya. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Maksudnya tadi tuh tidak asal download aja terus ditempel. Maksudnya sesuailah dengan kondisi kelas kita, apa yang mau kita sepakati. Terus dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata-kata negatif lagi. Jangan terlambat. Nah, diulanglah pakai kata-kata yang lain. Mungkin dengan disiplin waktu. Disiplin waktu berarti tidak terlambat. Nah, terus semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Sudah dijelaskan tadi ya Ibu Ras. Kalau Ibu Ras katanya berdiskusi dengan anak-anak murid bersama-sama untuk membuat kesepakatan, terus ditempel. Kalau melanggar ya sudah dia lihat kesepakatan apa yang sudah dia langgar di situ. Di sini saya sudah membuatnya. Kalau gurunya yang terlambat ya Pak ya, datang. Itu boleh dibuat. Iya, saya membuatnya ini Pak. Tunggu dulu, nanti saya jawab.
Terima kasih katanya Bu. Yaitu gambaran tadi ya Pak ya, pembuatan kesepakatan kelas. Iya Bapak Ibu, kalau muridnya terlambat datang, saya suruh mengingat di setiap waktu ya. Kalau saya terlambat datang juga kayak gitu Ibu. Saya nyuruh anak ini, maaf ya Ibu terlambat hari ini. Ya, di situ ada kata tolong, maaf. Nah, tidak lupa saya itu Bu. Maaf, saya Ibu terlambat hari ini karena motornya pagi ini tidak bisa hidup. Gitu. Dan saya sering bilang kayak gitu, maaf nak, Ibu terlambat hari ini. Kayaknya sudah bicaranya sudah agak lembut sekarang ini saya Bu. Mungkin dulu agak kencang ya. Kalau sekarang udah anaknya juga mudah diatur sekarang ini, alhamdulillah lah. Perlahan ya Bu ya. Kalau disiplin memang butuh waktu yang lama. Iya. Kadang maaf Pak, saya terlambat. Untung Bapak kepala sekolahnya tidak berikan saya hukuman Pak. Lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin punya masalah di dalam kelas. Ada anaknya yang ganggu temannya, ya kan? Ada Pak? Oh. Nah, kita cara menyelesaikannya dengan apa Bapak Ibu? Di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terus memberikan penawaran, bukan paksaan. Berarti dia sendiri, maksudnya kalau dia berbuat salah, gimana cara kamu memperbaikinya? Solusi apa yang bisa kamu ambil ini? Nah, artinya bukan kita yang memberikannya, tetapi anak itu sendiri. Nah, ini segitiga restitusinya, namanya segitiga ya kayak itu ya Bu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Gimana caranya menstabilkan identitas? Ya dengan mengucapkan kalimat yang seperti ini. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan. Pernah berbuat salah, ya Pak? Iya, kita pernah berbuat salah nggak Bu? Iya, tak mungkin kita nggak salah ya Bu. Nah, iya Ibu Ruth, pernah berbuat salah nggak Ibu Ruth? Ya, terus bisa dengan menggunakan kalimat, ya bukan kamu satu-satunya melakukan ini. Dulu juga Ibu kayak Ibu pernah malah lebih parah dari itu. Nah, terus apalagi yang dilakukan validasi tindakan salah. Iya Pak? Iya, validasi tindakan yang salah. Nanya, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan ini? Kamu kan datangnya, kamu kan tadi mukul dia nih. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Pasti jawab, iya Bu, dia ngicil-ngicil saya. Sering itu ya Bu? Ya. Dia sering ngomong bapak saya. Nyebut nama bapak saya, akhirnya bertinju. Nah, terus ada lagi jawabannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dengan tidak memukul itu? Nah, terus setelah validasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan keyakinan kita. Makanya tadi buat keyakinan dulu dalam kelas, sudah dibuat. Nanti kita arahkan, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nanti kan dia ingat tuh, oh iya nggak boleh nih, harus sayang sama teman-teman. Ya usul, apalagi kelas 2 ini. Kalimatnya ringkas-ringkas saja kelas 2 ya Bu ya.
Gak perlulah kalimat yang susah-susah, mungkin menyayangi sesama teman, gitu. Nah, apakah memukul merupakan tindakan yang benar? Nanti diarahkan dengan ucapan-ucapannya seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini tidak mengeluarkan banyak tenaga kita untuk mengatasinya. Ini, kamu ini, ngejah ya Pak. Namanya aja emosi ya Pak ya. Sering itu keluar semuanya kebun binatang. Kalau segitiga restitusi ini, kita pahimnya dengan ini. Kalau masalahnya tidak berat, ya tidak perlu ketiga-tiganya Ibu. Mungkin masalahnya ringan, tidak susah-susah amat. Nah, kalau yang ringan mungkin bisa langsung menanyakan keyakinan kelasnya. Mungkin dia ribut di dalam kelas, langsung aja tanyakan. Apakah kamu ribut di dalam kelas ini sesuai dengan kesepakatan kita? Nah, langsung aja, kecuali masalahnya berat, baru menstabilkan identitas sampai ke menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya segitiga restitusi ini bukan hanya murid aja ya Pak ya, bisa dilakukan pada sekolah Pak. Boleh semuanya. Berarti bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Pengawal sekolah, kepala sekolah. Jika ada gurunya mungkin yang bersangka, salah omong, salah apa kan, salah tanggap, boleh diselesaikan dengan segitiga restitusi. Siapa yang menyelesaikan? Kepala sekolahnya. Ya, dengan apa? Dengan cara segitiga ini, Ibu. Boleh kita lihat videonya, Ibu. Ini cara penerapan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Itu bukti bukan? Siang cara. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, evaluasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperkuat. Iya Bapak Ibu, itu video tentang segitiga restitusi. Iya, sama-sama kita coba nantinya ya Bu. Mudah-mudahan ini memang benar adanya, memang bisa memberikan pengarahan yang lebih baik lagi untuk anak didik kita. Artinya kita menghilangkanlah yang namanya penghukum ya Bu. Setuju Ibu? Setuju. Nah itu pembahasan kita pada hari ini tentang budaya positif sudah banyak sekali tadi, ada 7 sampai ini yang terakhir itu segitiga restitusi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait hal ini? Atau tambahan Bapak? Iya, oke, penguatan dari Bapak kepada kita.
Baik Bapak Ibu, kita berikan komentar dulu untuk penyampaian dari Bu Sofia. Beri komentar. Wow, keren. Wow. Luar biasa. Hari ini kita bersama mendengarkan materi tentang budaya positif. Tadi sudah sampaikan. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita tangkap dari penyampaian Ibu Sofia. Yang pertama, mungkin marilah Bapak dan Ibu, kita menempatkan diri kita pada posisi yang pas. Orang main piano itu nggak susah loh, gampang. Hanya menempatkan jari-jari yang pas pada notasi yang sesuai. Kalau jarinya pas, notasinya sesuai, pasti bunyinya bagus. Ya Bu? Iya dapat apa? Yo. Nah begitu juga menghidupkan, menumbuhkan budaya positif itu nggak sulit juga. Hanya kita berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai apa? Sebagai pendidik pada posisi, pada 5 pilihan posisi yang pas tadi. Jadi kita sudah sepakat bahwa posisi yang ideal itu sebagai seorang pendidik adalah di posisi manajer. Jadi Bapak dan Ibu luar biasa materi hari ini, dan mudah-mudahan kita seperti pemain piano itu mampu menempatkan jari tangannya pada notasi yang pas, dan kita sebagai pendidik juga mampu menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang pas, yaitu lebih sebagai manajer. Sekira itu mudah-mudahan ini bisa kita terapkan. Dan satu hal lagi tadi saya tertarik pada pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita sama-sama belajar untuk mengembangkan kapasitas diri kita sebagai pendidik terus-menerus, dan untuk mengembangkan juga mutu pendidikan di SD 50 seperti gabungan Tanikum ini secara kolektif di masa depan untuk mewujudkan visi misi kita menuju sekolah dan murid impian masa depan. Setelah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Pengawas yang telah memberikan penguasannya kepada kita. Semoga kita memang berada di posisi yang terbaik tentunya ya Bapak, untuk menjadikan anak murid kita menjadi sesuai dengan dimensi kita, profil pelajar Pancasila. Nah ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.